Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan rumor transfer sepak bola Eropa yang mana banyak tim-tim yang membutuhkan tambahan pemain baru atau ingin menjual pemain-pemainnya yang sudah lama bermain di klub tersebut. Maka dari itu di video kali ini aku akan membahas sedikit terkait dengan rumor transfer dari sepak bola Eropa aja lah, sepak bola Eropa gitu. Nah, yang pertama itu yang sebenarnya lagi hangat adalah terkait dengan Kvaratskhelia, pemainnya Napoli kayak gitu. Ya, bapaknya bilang dia mau meninggalkan Napoli karena dalam 1 tahun dia bekerja untuk 4 pelatih dalam 1 tahun. Agak aneh juga memang satu tim. Aku nggak tahu ya kapan terakhir kali ada tim yang 1 tahun itu berganti pelatih sampai 4 atau 5 kali. Itu kan agak aneh menurutku gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan dari agennya. Aku nggak tahu bapaknya apakah agen ya, tapi yang mengeluarkan hal tersebut adalah bapaknya. Tapi kalau aku ingin jujur ya memang hal terbaik untuk Kvaratskhelia adalah meninggalkan Napoli. Secara bakat ya rasaku dia harus meninggalkan Napoli. Begitu juga dengan Osimhen. Nanti aku akan bahas Osimhen sendiri. Nah, Kvaratskhelia ini gitu kan. Kvaratskhelia ini kontraknya ada 2020 sampai 2027 atau 2029 lagi itu. Ya salah dia sendiri gitu kan. Dia tahu dia sudah bermain bagus di musim pertama. Kenapa memilih kontrak jangka panjang di klub dia sekarang gitu kan. Itu juga yang terjadi sama Sesko kan. Nanti juga aku akan bahas Sesko kayak gitu. Ya, pemain yang ada di bawah kontrak ya harus taat sama kontrak. Kalau enggak ya bisa dibawa ke pengadilan dagang ya, pengadilan dagang ya. Dia bisa dikenakan denda, bisa dikenakan bahkan mungkin penjara dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya salahnya siapa? Salahnya Kvaratskhelia memilih kontrak jangka panjang di klub seperti Napoli gitu, apalagi di Serie A. Nah, yang jadi pertanyaan kan adalah klub mana yang mau dia gitu loh. Ya, rilis clause dia berapa? 100 jutaan lebih. Apa iya ada klub yang mau beli dia 100 jutaan lebih kayak gitu? Kita lihat tim-tim kayak butuh sayap, MU, MU butuh sayap kiri, terus mungkin Chelsea, mungkin Barca juga kayaknya butuh. Nah, MU, Chelsea dan juga si Barca ini 3 tim tadi ini apakah sanggup membeli satu pemain itu dengan harga 100 juta lebih? Ya, aku nggak merasa nggak. MU udah jelas Redcliffe bilang kita nggak akan beli pemain mahal. Oke, Barca lagi finansialnya lagi kena. Terus Chelsea juga takut kena fair play setelah membelanjakan 900 juta dalam satu jendela transfer. Jadi aku merasa ya nggak mungkin ada klub yang mau beli Kvaratskhelia. Mungkin yang bisa beli Madrid, tapi Madrid untuk apa? Udah punya Vini, oke? Terus yang mungkin yang bisa beli City untuk apa? Sudah punya Grealish yang cara mainnya itu agak sama. Makanya kalau aku bilang pertanyaannya sekarang kan sehebat apa Kvaratskhelia gitu. Kalau aku pribadi ya, kalau aku bilang dia nggak masuk top, cuman termasuk bagus aja kayak gitu. Cara mainnya tuh hampir sama kayak Grealish, cinta dengan bola, menarik pemain, menarik 1-2 pemain ke arah dia, kemudian dia lewati dengan skill individu karena ada satu temannya yang kosong gitu kan. Jadi hampir-hampir sama lah kayak Grealish. Kalau untuk ukuran Liga Serie A, untuk ukuran Napoli ya dia bagus top gitu. Cuman mungkin kalau ke Liga Spanyol masih bisa, cuman kalau ke Liga Inggris yang mainnya itu sangat cepat gitu, ya rasaku di musim pertama dia nggak akan belum bisa survive lah. Mungkin di 1-2 bulan pertama bagus mainnya. Setelah itu kalau aku feelingku jeblok. Contohnya siapa? Contohnya Grealish di musim pertama dia di City. Kan bisa dibilang flop. Setelah itu baru dia bisa tune in. Contoh yang lainnya siapa? Anthony MU gitu. Dibeli 100 juta. Oke. 1-2 bulan pertama main bisa dibilang cukup bagus. Setelah itu flop. Oke. Jadi maka dari itu Liga Inggris nggak segampang itu gitu loh. Makanya ya, kalau gue bilang siapa tim yang mau ngambil dia dengan harga 100 juta dan dengan cara main dia yang terlalu cinta dengan bola. Lebih baik dia mungkin Atletico bisa beli dia. Mungkin Atletico kan termasuk yang banyak duit juga. Mungkin dia bisa dibeli untuk menggantikan si Joe Felix kayak gitu loh. Jadi kalau menurutku lebih baik dia ke Liga Spanyol karena mendukung dengan cara main dia. Atau bahkan ke Liga Jerman. Kalau Inggris menurutku ya musim pertama nggak akan survive kalau aku bilang. Oke? Nah, berita yang kedua itu ada pemain Irak, Ali Jassim. Rasaku kita semua tahu lah. Orang Indonesia pemain Irak nomor berapa ya? Nomor 7 ya. Di U23 dia main, di senior juga kemarin dia bermain. Ya, rasaku ini salah satu pemain, ya salah satu wonderkid yang paling berbakat ini kalau aku bilang gitu loh. Karena ya, kita lihat kemarin pada salah Indonesia di GBK.
Sebelumnya main itu adalah Zidane Iqbal, mainnya monoton, oke, bertahan. Kemudian pada saat Ali Jassim main, baru mulai kelihatan itu bentuk permainannya sudah apa ya, sudah terlihat bahwasanya ini pemain di masa mudanya sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Jadi klub yang mengincar dia itu adalah Como, punyanya Indonesia gitu kan, punya klubnya yang punya pengusaha Indonesia. Jadi ya memang bagus, dia berada di usia dia masih berapa? 19 atau 20 tahun mungkin. Mainnya itu di level bawah dulu deh. Como ini kan tim degradasi, nggak ada tekanan, nggak ada pressure. Mungkin tekanannya ya, jangan terdegradasi lagi ya. Merasaku itu bukan sebuah tekanan kayak gitu. Oke. Kenapa dia harus main di Como? Ya karena nggak ada tekanan pertama. Yang kedua, pemain-pemainnya juga mediocre juga rata-rata. Oke. Kemudian tidak banyak pemain bintang, tidak banyak disorot kamera. Bagus untuk tumbuh kembangnya seorang pemain muda. Apalagi seperti Jassim yang kasarnya berada di negeri Arab gitu, yang kasarnya terkungkung gitu secara agama, pindah ke Eropa yang terbuka, yang liberal. Ya kalau terlalu banyak disorot kamera nanti lebih suka dunia malam, lebih suka hura-hura dan sebagainya. Jadi kalau aku bilang cukup baik kalau misalnya dia betulan pindah ke Komor, rasaku suatu kemajuan untuk karir dia. Kan nggak menutup kemungkinan kan kalau misalnya dia lawan Juventus, lawan Milan, mainnya bagus, musim depannya dia dibeli sama klub-klub besar gitu kan, nggak menutup kemungkinan gitu kan, karena talent scouting itu kan di setiap pertandingan selalu ada kayak gitu. Oke, itu tentang si Ali Jassim. Yang ketiga terkait dengan Osimhen, seperti yang aku bilang gini, Osimhen ya Napoli bilang nggak akan jual, sama kayak Kvaratskhelia. Kalau ada yang mau beli, ya ambil 120 minimal, oke? Klub-klub yang membutuhkan striker sekarang itu banyak. Kalau aku bilang MU butuh, Liverpool butuh daripada Nunes, oke? Arsenal apalagi, Chelsea apalagi, oke? Barca apalagi. 5 klub ini membutuhkan striker, sedangkan stok striker itu nggak banyak gitu loh. Yang top cuma Osimhen aja mungkin. Mungkin ya tier 2-nya Vlahovic, Šeško, Boniface. Secara konsistensi Osimhen lah yang paling top, yang di atasnya kayak gitu. Jadi ya artinya terkait supply dan demand aja. Kalau si Napoli bilang mereka nggak akan jual kecuali ada yang mau nebus release clause, baru mereka ya mau nggak mau kan lepas kalau release clause gitu kan. Jadi kalau menurutku pribadi ya yang terbaik untuk Osimhen seharusnya dia pergi, karena apalagi tahun depan itu main sama Conte, mainnya bertahan. Aku nggak yakin, ya mungkin Osimhen bisa cetak gol, mungkin bisa menggendong tim, cuman nggak akan se-excel itu karena kita tahu Antonio Conte mainnya ya parkir bus dan juga monoton kayak gitu. Yang penting menang aja udah gitu kalau Antonio Conte. Jadi ya kabarnya sih Arsenal udah mendekati dia. Kalau dia pindah ke Arsenal ya sangat cocok dengan gaya bermain Arsenal yang menyerang, dan juga pemain-pemain di sekitarnya yang bisa mendukung kayak Odegaard, Saka, Martinelli, Gabriel, siapa, Rai, Jorginho dan sebagainya bisa ngelayanin dia lah kayak gitu. Artinya suatu kombinasi yang bagus kalau benar-benar si Osimhen itu pindah ke Arsenal gitu loh. Tapi ya kita lihat gimana tarik ulurnya, gimana prosesnya, karena ya semuanya kan tergantung uang dan tergantung pemilik ataupun si pemainnya sendiri. Dia mau nggak? Kalau klubnya bilang mau jual tapi pemainnya nggak mau, ya sama aja kayak gitu, walaupun mereka di bawah kontrak, karena kan yang main tetap pemain juga dan terkait dengan harga juga. Jadi kita lihat kemana si Osimhen akan berlabuh musim depan. Nah, yang selanjutnya itu adalah Šeško. Šeško ini menurutku adalah suatu langkah yang salah. Dia memperpanjang kontrak 5 tahun di Leipzig gitu. Kalau dia berpikiran maju, kalau aku bilang dia perpanjang kontrak, oke, aku perpanjang kontrak ya maksimal 2 atau 3 tahun lah, supaya Leipzig nggak rugi-rugi kali lah kalau dia pergi free agent. Kalau 5 tahun rasaku ya agak gegabah. Contohnya Kvaratskhelia, dia punya kontraknya jangka panjang, dia mau pergi nggak bisa. Karena apa? Dia terikat kontrak gitu loh. Apalagi stok striker sekarang kan nggak banyak gitu. Salah satunya nama yang mencuatkan adalah Šeško. Jadi pilihan yang diambil dia untuk memperpanjang kontrak 5 tahun menurutku salah gitu, oke. Dan kalaupun dia pergi di umur dia sekarang yang masih 20 tahun, misalnya ke Arsenal atau ke Chelsea, yang nggak bagus juga untuk karir dia. Cuman nggak 5 tahun juga memperpanjang kontraknya. Mungkin bisa 2 atau 3 tahun lagi, maksimal 3 tahun. Artinya 20-23 kan seorang striker atau seorang pemain kan sudah memasuki masa emasnya lah, usia emasnya sudah mulai tumbuh dan berkembang sebagai seorang pemain top gitu. Apalagi badan dia bagus sebagai seorang pemain gitu kan. Tapi ya
kembali lagi, menurutku keputusan dia salah untuk memperpanjang kontrak sampai 2029 di Leipzig. Di Leipzig bukan klub besar, nggak banyak juga pemain yang bisa ngelayani dia bisa cetak gol gitu loh. Terbukti musim lalu nggak banyak cetak gol juga kan. Jadi kalau menurutku pribadi, ya kembali lagi aku bilang, ya kalau dia tetap di Leipzig agak 5 tahun lagi ya rasaku ya good luck aja lah gitu. Nggak mungkin di 5 tahun ke depan kita nggak tahu. Bisa-bisa sepak bola ini kan berubah tiap 5 tahun gitu. Jadi ya mungkin aja ada banyak striker baru yang top bermunculan, yang muda bermunculan. Ya nama dia tenggelam sendiri. Contohnya kayak kayak siapa ya? Kayak siapa ya yang bagus tapi dia nggak mau pindah klub. Kayak Reus, kayak siapa lagi? Kayak Verratti, pemain-pemain yang bagus, cuman dia lebih memilih setia sama klubnya, jadi tenggelam sendiri. Jadi kalau rasaku kalau zaman sekarang masih ada yang katanya setia untuk tim ya rasaku omong kosong aja karena sekarang udah terkait dengan uang, dengan prestasi, dengan sorotan media, semuanya sudah ke situ. Jadi kalau ya mungkin mungkin aja ada, cuman ya sedikit bisa bisa bersaing kayak gitu. Ujung-ujungnya kan pemain ini ingin memperbaiki CV-nya, ingin memperbaiki karirnya gitu kan supaya bisa lebih top dan juga punya nama di dunia kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka, silahkan di-subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka, ya nggak apa-apa sih, di skip aja. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.